yang membutuhkan arahan dari guru-gurunya untuk menjadi lebih baik. Ibu Lisna, gimana menurut Ibu Lisna? Untuk tujuan yang lebih baik. Iya, terima kasih kepada Ibu Rahma bahwa kita percaya bahwa murid adalah hasil bangsa dengan karakteristik yang unik sesuai dengan kodratnya. Dan juga siswa adalah merupakan makhluk yang wajib kita rubah mindsetnya dari ketidaktahuan menjadi manusia yang lebih paham akan ilmu pengetahuan, serta manusia yang mampu menumbuhkan menumbuhkan arahan dari gurunya untuk tujuan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama kepada Kepala Sekolah. Sekarang tinggal 3 lagi Kepala Sekolah. Yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan. Bagaimana menurut Aji sebagai Kepala Sekolah? Di sekolah kita ini mengutamakan bagaimana sesuai dengan visi misi sekolah kita. Menurut Bapak mengutamakan pengembangan karakter, akhlak. Mungkin kita lemparkan dulu ke guru yang lain Pak Kepala Sekolah, baru kita. Mungkin Ibu Rama dulu. Ibu Rama, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya apa gitu. Kita lanjut. Ya, anggaplah diri Ibu Rama pernah Ibu rasakan ketika waktu pernah menjadi seorang siswa. Ketika Ibu Rama pernah menjadi seorang siswa, bagaimana anggapan Ibu ketika pada saat itu? Anggaplah hari ini Ibu sebagai seorang siswa. Mulai di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mampu menjadi seorang yang lebih baik dengan yang lebih baik dengan arahan-arahan dari gurunya. Ya, Ibu Yayu. Murid di sekolah itu menjadi seorang murid itu harus sadar bahwa mereka itu adalah makhluk yang berpendidikan. Jadi mereka harus sadar gitu, bisa membedakan mana yang baik dan mana hal yang negatif. Ya. Sekarang yang tulisnya bagaimana jadi yang lebih baik untuk menjadi dididik yang lebih baik, bahwa mereka harus dididik yang lebih baik. Harus dididik yang lebih baik. Ya, Ibu Lisna gimana? Mereka adalah warga sekolah, wajib mematuhi peraturan dan tata tertib di sekolah yang berlaku. Ya, dari sekian saya minta kepada Bapak Sekolah kira-kira bagaimana bisa menyimpulkan dari sekian usulan dari teman-teman guru. Yang pertama, Haji memberitahu sudah murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka bisa menjadi murid yang lebih baik dengan arahan-arahan dari gurunya. Yang kedua, mereka menjadi murid harus sadar bahwa mereka harus dididik yang lebih baik. Dan yang berikut bahwa mereka adalah warga sekolah yang harus mematuhi aturan di sekolah yang berlaku. Bagaimana kesimpulan menurut Haji sebagai kepala sekolah? Ya, kesimpulan saya seperti bahwa murid kita semua ini sangat
dia mengikuti pelajaran dengan baik di sini, datang sekolah dengan pagi-pagi, mengikuti aturan-aturan yang ada di sini dengan tujuan mereka sadar bahwa dengan belajar yang baik, melakukan mengikuti aturan yang baik pasti akan membawa hasil, yaitu untuk menjadikan manusia-manusia atau masyarakat yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan sehat, kreatif, dan nantinya serta menjadi masyarakat yang mampu untuk hidup mandiri. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Dari untuk pertanyaan keempat atau kalimat rumpun yang keempat bisa saya simpulkan bahwa di sekolah kita itu kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Itu yang Aji maksud tadi sudah tepat sekali karena memang dengan keberadaan sekolah kita, apalagi di dengan memiliki karakter dan potensi alam yang dimiliki oleh sekolah kita, terutama lingkungan kita, wajib kita memberi arahan dan memberi kepada siswa bagaimana secara menemukan jati dirinya sebagai bisa terampil, mandiri dan bisa berkembang untuk kehidupan yang kelak di kemudian hari. Sekarang soal atau rumpun yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk bagaimana keyakinan kita terhadap para sekolah, tingkat pengembangan pendidikan supaya mutu pendidikan sekolah ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya minta kesediaan mulai dari Ibu Rama dulu. Nanti ini kita kolaborasi nih. Ya, kita kolaborasi, nanti pada akhirnya kita akan menarik kesimpulan. Kita warga sekolah di sini yakin untuk bisa memanusiakan manusia dengan aturan-aturan yang sudah ada, yang sudah disusun di sekolah ini. Iya, kita warga sekolah yakin Bisa dapat memanusiakan manusia dengan aturan-aturan ataupun program-program yang sudah disusun di sekolah. Program yang sudah disusun di sekolah. Iya. Ibu Yayu, sekarang bagaimana menurut Ibu Yayu? Sebelum begini Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah, apa yang kita buat rumpun hari ini tidak terlepas dari acuan kita nanti ke depan visi misi sekolah. Sesuai dengan yang pernah saya baca visi misi sekolah yang dimaksud di sini sudah 70% sudah masuk. Karena sekolah kita memiliki akhlak dan memiliki kepribadian, bermutu tidur itu nanti 70%-nya sudah masuk sesuai visi misi sekolah. Tergantung bagi kita penyempurnaannya saja nanti. Ya, sekarang Ibu Yayu. Warga sekolah yakin bahwa kita mampu mencerdaskan anak bangsa dengan aturan dan kurikulum yang berlaku di sekolah itu sendiri. Iya. Dengan aturan garis miring kurikulum. Dengan aturan dan kurikulum yang berlaku di sekolah. Iya. Ibu Lisna sepakat? Sepakat? Mungkin Aji lebih tepat bagaimana menurut Bapak Kepala Sekolah untuk menyimpulkan bahwa dari teman-teman guru itu menyatakan kita warga sekolah yakin dapat memanusiakan manusia dengan aturan-aturan dan program yang sudah disusun. Kemudian warga sekolah yakin bahwa kita mampu mencerdaskan anak bangsa dengan aturan atau kurikulum yang berlaku di sekolah kita. Ya, kalau kita melaksanakan tugas kita sebagai pendidik yang benar-benar bersekolah, itu tujuannya itu adalah untuk mendidik, menuntun
dan mengharapkan anak-anak kita itu dapat hidup dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian sosialisasi untuk sosial kemasyarakatan itu sesuai dengan aturan-aturan maupun dengan tuntunan agama. Jadi dengan adanya aturan ini kita mendidik anak ini tentu untuk menyelamatkan anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam agama. Iya. Jadi untuk keselamatan keselamatan diri masyarakat dan masyarakat dan tentunya tentu mempunyai kemampuan namanya karakter ataupun kemampuan keahliannya yang sesuai dengan aturan itu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Dari poin 5 ini kalimat rukun kelima bisa saya simpulkan bahwa kita warga sekolah yakin untuk menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimilikinya mereka, serta dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Ya, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesimpulan untuk kalimat rukun yang kelima. Sekarang kalimat rukun yang terakhir yaitu kalimat rukun yang keenam. Saya dan guru lain, coba diputar Pak. Ya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa maksud di sini adalah bahwa bagaimana cara kita membimbing, bagaimana cara kita menuntun anak, bagaimana cara kita menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah, dengan catatan kita tidak melewatkan kepentingan anak, karena anak adalah merupakan sebuah titipan dan kodrat alam serta kodrat zaman. Tidak lupa kita harus bahwa potensi dimiliki oleh anak itu tidak boleh kita abaikan. Ya, mungkin untuk lebih awal maka saya mohon maaf Bapak Kepala Sekolah yang bisa memberikan bagaimana menurut Kepala Sekolah kalimat rukun ini Pak. Jadi dalam kalimat rukun ini saya dan guru lain itu sekolah, saya dan guru sekolah itu sangat paham bahwa untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaannya dan keselamatan dengan potensi yang masing-masing mereka miliki, dengan berpedoman pada profil pendidikan Pancasila. Ya, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Sekarang saya minta guru Ibu Lisna, bagaimana menurut Ibu Lisna? Dari apa yang menjadi kalimat rukun yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi itu tepat sekali, cocok sesuai dengan karakter kita yang ada di sekolah ini, berpedoman pada berprofil Pancasila, tetapi ada kalanya kita tambahkan, karena setiap individu itu memiliki kemampuan dan keahlian masing-masing. Ada kalanya. Sekarang Ibu Lisna. Yang memiliki sosial kultural yang berbeda-beda. Siswa kita memiliki sosial kultural, itu maksudnya, memiliki sosial kultural yang berbeda-beda. Siswa kita memiliki sosial kultural yang berbeda-beda. Ya. Dan dengan karakter yang berbeda-beda. Sudah, nggak usah karakter yang berbeda-beda, sudah masuk di sosial kultural. Apa semuanya? Sosial kultural itu sudah masuk semua di depannya. Ya, sekarang Ibu Rahma. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa di sekolah
dilakukan secara masif dapat merubah mereka menjadi lebih baik dalam hal kemampuan maupun akhlaknya. Diulangi. Dalam hal diulangi. Mulai dari Saya dan guru lain saya dan guru lain di sekolah paham bahwa setiap siswa di sekolah ini memiliki banyak perbedaan. Namun, saya dan guru lain pun yakin melalui program sekolah seperti pendekatan terhadap siswa maupun proses tabung yang masih dapat merubah mereka menjadi lebih baik dalam hal kemampuan maupun akhlaknya. iya. Tabung yang masih dapat merubah mereka menjadi lebih baik dalam hal kemampuan maupun akhlaknya. Iya. Ya, terima kasih Bu Rahma. Sekarang dari ini mungkin ada tambahan dari Ibu Yayu. Bagaimana sih saya dan guru lain itu di sekolah yang saya paham bahwa apa yang menurut Ibu Yayu? Oke, iya. Untuk kalimat rukun yang keenam, apa yang disampaikan oleh teman-teman guru, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya bisa simpulkan sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka dengan berpedoman pada belajar profil Pancasila. Untuk Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, bahwa itulah 6 deretan kalimat rumpun cita-cita untuk murid yang harus siap kita terapkan di kelas dan akan menjadikan sebagai dasar penyusunan visi dan misi sekolah kita. Sebelum saya lanjut ke yang lain, saya akan menyimpulkan dari keseluruhan dari ke-6 itu, dari ke-6 kalimat rumpun. Yang pertama, kita memimpikan murid yang berpelajar dengan riang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, toleran, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berpikir kritis, mampu berinovasi, mengikuti perkembangan zaman serta berbudi pekerti yang baik di sekolah, bahwa murid adalah anak yang unik, memiliki keistimewaan dan bakat yang terpendam yang dimilikinya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah merupakan aset bangsa dengan karakteristik yang unik, sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kodratnya. Kemudian kalimat rumpun yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Kemudian kalimat rumpun yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Kalimat rumpun yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka, serta dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup mandiri. Dan yang terakhir, kalimat rumpun yang keenam, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan
dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka dengan berpedoman pada pelajar profil Pancasila. Itulah ada 6 kalimat rumpun cita-cita murid yang akan siap kita jadikan sebagai standarisasi untuk penyusunan visi dan misi sekolah. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikut, yaitu bagaimana arahan Bapak Kepala Sekolah, bagaimana teknik Bapak Kepala Sekolah untuk ke depan untuk membuat atau penyusunan visi dan misi ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan berpedoman berpihak kepada murid. Saya mohon Bapak Kepala Sekolah kira-kira untuk bisa memberikan arahan sebelum proses ini kami tutup, bagaimana memberikan arahan terutama kepada pribadi saya sebagai calon guru penggerak dan teman-teman guru yang lain, dan supaya ini akan sistemnya berkelanjut bukan saja pada pribadi saya Pak, akan tetapi akan berkelanjutan terhadap teman-teman dan guru-guru yang lain. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Jadi kalau kita di sini yang merupakan salah satu yang kita idolakan dan yang menjadi pedoman ataupun teladan kita semua, karena dia adalah calon ataupun peserta yang berhasil untuk jadi calon guru penggerak, dan harapan kita ke depan apapun yang mereka dapatkan dalam pendidikan atau pelatihan guru penggerak itu dapat ditransfer guru-guru atau teman-teman guru yang lainnya, dengan harapan ke depan guru-guru yang lain juga bisa mengikuti jejak Pak Hijeril dan mampu menjadikan perubahan di sini menjadi yang mungkin guru kemarin tidak inovatif, kreatif dan sebagainya. Setelah adanya Pak Hijeril ini mampu diteladani, mudah-mudahan ke depan mampu menjadi guru yang baik dan dapat mendidik dengan baik sehingga anak-anak ini bisa bergairah datang di sekolah, senang di sekolah dan sebagainya, dan mampu mengikuti pembelajaran yang diberikan Bapak Guru itu dengan senang dan gembira dan suka dan sebagainya itu, sehingga apapun yang diberikan itu dapat diterimanya dengan baik. Begitu Pak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, dan apa yang menjadi arahan dan itu akan menjadi sebuah motor penggerak bagi saya, terutama bagi teman-teman juga yang lain. Demikian diskusi kita kali ini, dan forum diskusi saya serahkan kepada Ibu pendamping pengajar saya. Kepada Ibu saya persilakan. Sebelum kita mengakhiri, Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah. Itulah sebenarnya tujuan guru penggerak ini, bukan saja untuk guru penggerak, khususnya ibu-ibu bagaimana sih cara menghadapi siswa supaya pembelajaran dalam kelas itu menyenangkan. Bagaimana secara kita menghadapi siswa yang nakal itu, bagaimana dengan berkarakter. Tiap siswa itu mempunyai karakter dan bakat masing-masing, sehingga dukungan dari Bapak Ibu guru itu sangat diperlukan. Ya, kembali ke visi tadi, Pak Hijeril sudah merumuskan visi yang untuk dirinya sendiri. Kita akan kaitkan dengan visi sekolah sekarang. Kesimpulan dari Pak Hijeril tadi, saya melihat visi sekolahnya adalah unggul dalam bidang sebenarnya ya, visi sekolah itu sudah tertuang dalam visi yang
rumuskan tadi karena visi unggul prestasi kan akademiknya kan namanya tidak perlu saya sebutkan, cuman kita merumuskan visi ini Bapak Kepala Sekolah dalam merumuskan visi sekolah selama ini merumuskan dari zaman dulu sampai berpuluh tahun sebenarnya ya visi itu saja sebenarnya boleh diperbarui per 1 tahun. Nah cara ya membuat visi sekolah ini Bapak Kepala Sekolah diperlukan kolaborasi dengan stakeholder. Siapa saja stakeholder ya ini guru-gurunya ada, tenaga kependidikannya ada, siswanya ada, kepala sekolahnya ada dalam merumuskan visi sekolah. Bukan dirumuskan oleh kepala sekolah saja, ya harus melibatkan stakeholder. Nah sekarang ditambah lagi visi sekolah itu yang pihak pada murid dan berprofil pelajar Pancasila. Nah sekarang dari forum ini CGP-nya belum menyimpulkan visi. Ya visi ini apa sih kesimpulannya? Yang dibuat dari tadi itu kesimpulan visi yang dibuat itu seperti apa ini? Belum ada. Itu. Nah, nanti ya visinya kita bahas saja ya ke dalam saja ini ya. Kesimpulan visi yang dibuat dalam ini rancangan ini merupakan rangkaian rangkaian pembuatan visi, sementara kesimpulan visi sekolahnya yang dibuat sekarang itu bagaimana, kemudian kita kaitkan dengan visi yang sudah ada. Barangkali hanya itu saja untuk diskusi ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf, terutama Bapak Ibu pengajar praktik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini akan merupakan ibadah dan amal kita untuk kedepannya, terutama untuk pengembangan mutu pendidikan yang berkelanjutan berprofil pelajar Pancasila di SMP Negeri 6 Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Tapi informasi